Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Kita lihat di sini teksnya ya, ada 4 paragraf. Kata kunci adalah being able to tell human face apart. Oke, kemampuan untuk bisa membedakan muka manusia is a skill that almost every person has. Itu kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Kita bisa membedakan muka manusia ya. Although some are far better at it than others. However, new study itu bilang bahwa kemampuan tersebut tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga oleh ikan ya. Tidak hanya dimiliki oleh manusia dan juga primata, tapi dimiliki juga oleh ikan. Ini kata kunci ya. Berarti ada penelitian, kemampuan mengenali muka manusia, lalu ikan ya. Following on research studying, nah tentang penelitiannya tadi ya. Kemampuan untuk mengenali muka manusia, ya, ini sudah dicoba pada domba, anjing, sapi, kuda, dan juga burung. Itu sudah dicoba semuanya. Para peneliti ini memutuskan untuk mengambil sampel ya, hewan yang does not have an evolved cortex, yang tidak memiliki neocortex yang sudah berubah, yang lebih maju gitu ya, ininya otaknya. The part of the brain yang memproses sight and sounds, yang memproses penglihatan dan juga suara, dan tidak memiliki hubungan yang dekat dengan manusia. Nah, dilihat di sini apakah benar mereka bisa mengenali muka manusia. Masih nyambung ya, paragraf ke-1 dan ke-2. Yang ketiga, mereka mengambil archer fish. Archer fish ini adalah, kalau di bahasa Indonesia itu ikan pemanah atau ikan sumpit ya. Jadi itu ikan yang menembakkan air ke serangga yang terbang di atas permukaan air untuk jadi mangsanya dia gitu. A reef variety that shoots water into the air to knock its prey out of the sky. Ya, contohnya seperti ya hewan-hewan serangga yang terbang di atas permukaan air. Adaptasinya yaitu have the fish spray water at the face on a monitor hanging over their tanks for a reward. Nah, jadi bisa untuk mengenali muka manusia, dikasih target itu gambar muka manusianya, lalu mereka diminta untuk si ikannya ini ya, dikasih ada reward juga untuk mengenali muka manusia mana yang benar ya. Kemudian di sini dikatakan development cortex may contribute quickly process large number faces in varying scenarios. Ya, ini sih di sini studinya ini ternyata berhasil ya. Maksudnya ikan pemanah ini benar-benar bisa membedakan muka manusia juga. Intinya kesimpulan di situ. However, more works need to be conducted to find a deeper link to this possible learned behavior. Nah, butuh untuk didalami lagi ya penelitian mengenai ini. Sample size of this study was very small. Sampelnya cuma 8 ikan yang digunakan secara bersamaan. The faces displayed on the prompter were only white female faces from a German database shown in frontal view with no expressions. Other animals trials have shown that some species like pigeons, percobaan dengan hewan lain menunjukkan bahwa spesies lain seperti burung dara ini ya, pigeons, respond more to differing angles and varied expressions. Ya, mirip tadi dengan si archer fish ini. Nah, pertanyaan untuk nomor 1 adalah what topic does the paragraph following the passage most likely discusses? Following berarti yang lanjutannya sesudah teks di atas tadi. Berarti kita lihat kata-kata yang ada di kalimat paling terakhir dari teksnya, karena clue-nya di situ. Di sini tadi ya, trials, percobaan, spesies, pigeons untuk respond more to differing angles and varied expressions, seperti tadi yang dilakukan pada archer fish-nya ya, atau ikan sumpit tadi. Apakah the weakness of German database? Tidak disebutkan di kalimat terakhir. Expressions that fish can easily recognize, tidak menyebutkan fish lagi di terakhir, tadi pigeon ya. Kemudian the role of sex and race in the fish experiment juga bukan, tidak disebutkan di kalimat terakhir.
Description of similar experiments, ya tadi kata lainnya trials, dan juga ada pigeons. Nah, ini dia jawabannya ya, karena ada pasti juga yang E, neocortex of fish lagi tidak disebutkan di kalimat terakhir. Jadi jelas jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang D. Itu dia. Oke, lanjut sekarang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah the author's attitude regarding the Archer-Fish experiment. Oke, tone atau sikapnya si penulis teks tadi terhadap percobaan atau eksperimen menggunakan Archer-Fish tadi. Apakah kritis? Kalau kritis berarti itu harusnya ada sebuah masalah yang dikritisi. Ada sesuatu yang harus dikritisi oleh si penulis dari sisi atau sudut pandang si penulis itu. Makanya critical ini kemungkinan akan menggunakan banyak kata ganti I atau we gitu ya. Karena si penulis di sini dia memandang mengkritik secara langsung gitu ya dari sudut pandang dia, POV-nya dari si orang pertama yaitu penulisnya. Ignorant berarti tidak mempedulikan ya. Tidak mempedulikan atau dia ya cuek gitu ya dengan penelitian tadi. Kalau cuek harusnya tentunya tidak dijabarkan secara panjang lebar seperti yang ada di teks tadi. Sarkastik berarti lebih ke sindiran yang keras ya, menyindir sesuatu. Di sini harusnya tidak terlihat menyindir ya. Optimistik ya berarti dia positif, merasa optimis bahwa percobaan ini lebih ke sukses atau berhasil gitu ya. Sedangkan simpatetik lebih kepada merasa bersimpati terhadap masalah tertentu yang dirasakan oleh seseorang atau beberapa orang yang ada pada teksnya. Mungkin kalau teksnya misalkan mengenai ada sebuah bencana di satu tempat, atau mungkin ada seseorang yang mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Nah, di situ mengambil sisi simpatiknya, yaitu dengan ada mungkin sedikit menawarkan solusi gitu ya untuk permasalahan. Kalau kritikal itu lebih kepada mengkritisi sesuatu tapi dari sudut pandang orang pertama yaitu si authornya. Lebih banyak akan menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna negatif ya karena menyerang, sifatnya kan kritik ya. Kalau simpatetik ini lebih kepada semacam apa ya, kalau simpati itu berarti kayak lebih ke mendukung ya, dukungan emosional terhadap mungkin orang atau sesuatu yang ada pada teks tersebut gitu. Bisa juga kan bersimpati terhadap hewan, mungkin hewan-hewan yang rumahnya itu hilang karena pembabatan hutan atau mungkin yang kehilangan habitat dimanapun dia berada gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, percobaannya itu kan di sini ya tadi menggunakan Archer-Fish itu di paragraf ketiga ya. Ya kan, tentang Archer-Fish eksperimen itu mulainya dari paragraf ketiga dan juga paragraf keempat gitu ya. Paragraf 3 di sini kalau kita lihat ya, adaptasinya have the fish spray water, disuruh itu ya untuk menyemprotkan air ke muka yang ada di monitor yang tergantung di atas tank akuariumnya si Archer-Fish itu ya. Kemudian bisa mendapatkan reward ya. Mungkin makanan ya. Most of the fish, hampir semua Archer-Fish yang di dalam percobaan ini bisa untuk memilih ya, pick apart they learned face, menentukan, memilih ya muka yang sudah mereka pelajari. Even when colors were taken away, tadinya mungkin warna hitam putih, kemudian berubah warna, tetap masih bisa mengenali si foto orang tersebut yang ada di gambarnya ya. Our methods were used to obscure the face shapes, dan juga untuk mengenali bentuk mukanya. This study gives more backing to the hypothesis, jadi mendukung gitu ya. Studi ini mendukung hipotesis bahwa membedakan muka ya itu bukan hanya skill bawaan dari lahir that big brain organisms are born with, seperti kita mamalia gitu ya, tidak hanya dimiliki oleh mamalia saja seperti humans atau primata ya. It is possible, sangat mungkin that a good portion of recognizing faces is learned over time. Ini sesuatu yang dipelajari seiring berjalannya waktu, bukan hanya bawaan saja.
The development of the neocortex may contribute only to quickly process a large number of faces in varying scenarios. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat barusan, kita tidak menemukan kalimat yang bermakna negatif. Justru lebih ke positif, bahwa ikan ternyata juga memiliki kemampuan yang sama, yaitu untuk mengenali atau membedakan muka seperti halnya primata dan manusia. Ya, di sini di paragraf terakhir, ya. However, more works need to be conducted to find a deeper link to this possible learned behavior. Nah, ini saran aja bahwa ini sampelnya kan terlalu kecil, ya kan? Makanya ini mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan hewan lain atau mungkin hewan yang lebih besar dari si fish ini, gitu ya, si archer fish-nya. Karena archer fish itu kan ukurannya kecil ya, tapi dia bisa menyemprotkan air ya. Tujuannya itu adalah untuk tadi bisa menangkap mangsanya yang ada di atas permukaan air. Jadi, soal ini lebih tepatnya, attitude-nya lebih kepada optimistik. Optimistik terhadap penelitiannya tadi, bahwa penelitian itu berhasil. Nah, tetapi walaupun berhasil, tetap harus untuk menemukan hubungan atau link yang lebih dalamnya lagi, perlu dilakukan penelitian lanjutan, bisa menggunakan mungkin ikannya jumlahnya lebih banyak atau menggunakan hewan lain seperti pigeons. Jadi jelas jawabannya lebih ke yang D. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, which of the following is best summary of the passage? Oke, summary ya, ringkasan, bukan conclusion. Untuk ringkasan ini kita ambil poin-poin penting dari semua paragraf yang ada pada teks, ya, yang paling lengkap. Dari mulai paragraf 1 tadi menjelaskan bahwa ini ada sebuah penelitian untuk mengenali muka manusia, ya, atau membedakan muka manusia. Yang digunakan di sini adalah fish, ya. Even fish can do it. Ini juga penjelasan mengenai bahwa penelitiannya sudah dilakukan terhadap sheep, dogs, cows, horses, and birds, ya, untuk identify human faces. Lalu paragraf 3 menjelaskan mereka menggunakan archer fish pada penelitian yang ada di teks ini, ya. Dan hasilnya tadi sudah kita bahas di nomor sebelumnya. Ini hasilnya semuanya positif, bahwa memang archer fish ini juga bisa untuk mengenali dan membedakan muka manusia, ya. Di paragraf keempat di sini dikatakan studinya ini perlu untuk dilakukan lebih lanjut, ya, untuk menemukan hubungan yang lebih mendalam to this possible learned behavior, terhadap perilaku ini, ya. Nah, dia di sini mungkin di paragraf kalimat terakhirnya juga bilang percobaannya kemungkinan nanti tidak menggunakan ikan lagi atau archer fish, lalu kemungkinan akan menggunakan pigeons, burung dara ini, ya. Respond more to differing angles and bright expressions. Oke. Penelitian, kemudian untuk mengenali muka manusia, kemudian menggunakan archer fish, lalu butuh untuk didalami lagi perilaku hewan ini, ya, untuk mengenali muka manusia, mungkin bisa dilakukan dengan penelitian menggunakan hewan lain, ya. Berarti apakah yang A tepat? Yang A, although the preliminary study involving, sebelumnya ya, preliminary ini yang awalnya involving archer fish showed that they could identify human faces, more research need to be done to support this result. Nah, ini kelihatannya benar, ya. The next research must require the fish, harus membutuhkan atau meminta, ya, menyuruh si ikan-ikannya ini untuk mengenali spesies lain seperti pigeons. Nah, ini secara kasat mata kalimatnya kayaknya benar, tapi secara arti justru sangat berbeda. Harusnya kita menggunakan pigeons di penelitian selanjutnya untuk mengenali muka manusia, bukan ikannya disuruh untuk mengenali muka pigeonsnya, ya. Jadi yang A salah. Yang B, differentiating between faces, special innate skill, advanced species. Oke. Species without neocortex could manage without neocortex, ya, could manage to learn the skill over time. Ya, ada tadi. A group of researchers decide to study a group of archer fish to prove this point. Oke, ini kurang lengkap karena tidak menyebutkan informasi penting dari paragraf yang paling terakhir, bahwa studi ini masih harus dilakukan dengan spesies hewan lain, ya. Yang C, tidak semua animals memiliki evolved neocortex, part of the brain. Oke, ini penjelasan neocortex. Nevertheless, akan tetapi archer fish proven to be able to recognize various
human expression despite their lack of neocortex. Ini sama kayak jawaban B, tidak menyebutkan informasi dari paragraf keempat. Yang D, archerfish can recognize human faces, betul. In one experiment, they could shoot water at the face on a monitor, betul, dari paragraf 3 ini ya. Identifying human faces. Although the number of the fish was small, their skill considered impressive. Nah, ini juga tidak menyebutkan tadi yang penelitian lanjutannya, ya. Maka ini juga salah. Yang tepat adalah jawaban yang E pastinya ya. Face recognition kemungkinan ini bukan eksklusif skill of species, bukan skill yang eksklusif hanya untuk spesies tertentu dengan evolved neocortex. Fish can also experiment tell the difference between human faces proven by archerfish. Akan tetapi ini harus titik ya. Nevertheless, further research still needed to understand this behavior. Nah, itu informasi dari paragraf keempatnya. Akhirnya ada di jawaban yang E. Paling lengkap jawaban E ini. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 4. Nomor 4 dengan teks baru, yaitu apa ini, mengenai apa ya? Pertanyaannya, oh kebetulan main idea of the passage. Oke, jadi sangat tepat sekali kita akan mengetahui ini tentang apa, dan itulah yang akan menjadi main idea-nya ya. According to the latest information, estimated that there are about 6 to 7 billion people maksudnya ya, in the world. Ada 6 sampai 7 miliar orang di dunia. Hampir semuanya tinggal di underdeveloped countries, di negara yang tidak maju gitu ya. Population is increasing, populasinya ini, nah ini kata kuncinya ya. Orang-orang, negara, populasi terus meningkat at a faster yearly rate in Asia, Africa, and Latin America than in other continents. Oke, ini negara benua-benua yang mayoritasnya adalah negara berkembang ya, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. The two most populated countries in the world are China and India. Oke, kata kuncinya ya. Paragraf kedua, population growth. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang di paragraf 1, adanya peningkatan populasi ya. Controlled by the birth and death rate, yaitu dengan tingkat mortalitas ya, kematian, dan juga tingkat natalitas atau kelahiran ya. Population growth was limited. Oke, ini populasi penduduk yang ada di dunia ya. Paragraf ketiga, limited factors of the past such as disease and death at birth have been changed by modern technology. Dan terakhir di sini ada hubungannya juga dengan human population increase rapidly. Government of China and India working hard to assure their people having small family. They will promote a prosperous country. Oke, jadi untuk mengendalikan populasi yang ada di negara-negara tersebut gitu ya. Nah, hubungannya dengan kelahiran, kematian, dan juga di sini ada saran untuk postpone marriage until at least age 23 for women and 26 for men. Berarti jawaban yang paling pas yang mana nih? Apakah A, the impact of growth population growth? Bisa jadi. How to reduce birth rate? Ini jelas salah, karena untuk pengendalian penduduknya itu tidak hanya mengurangi tingkat kelahiran saja, ada juga yang lainnya tadi ya, yaitu tadi hubungannya dengan birth rate dan juga death rate ya. Yang C, controlling population growth is densely populated countries, bisa jadi juga yang ini. Yang D, countries with high population, ini jelas salah, karena nggak ngomongin tentang negara-negara dengan populasi yang tinggi secara umumnya. Ya, ini lebih kepada untuk pengendalian populasinya, nggak nyebutin tentang, tidak membahas secara lengkap mengenai negara-negaranya tersebut ya. Yang E, postponed marriage for teenagers, ini juga bukan, karena ini adalah salah satu dari pencegahan atau salah satu dari cara untuk mengendalikan populasi yang ada di dunia ya. Antara A dan C, lebih tepatnya adalah jawaban yang C. Karena dampak dari population growth itu baru dijelaskan di paragraf yang terakhir, yaitu di sini ya. If the number of people continue to increase, there will not be enough food. Akan terjadi kekurangan makanan, houses, rumah, dan juga jobs for people. Ini bisa mengakibatkan kejahatan, kemiskinan, ya, dan juga kondisi hidup di negara yang kurang, yang buruk ya. Dampaknya hanya di paragraf terakhir. Jadi yang
ada di semuanya, ya di semua teksnya dibahas, yaitu adalah controlling population growth in densely populated countries. Dan tadi di 3 benua yang disebutkan tadi ya, jawabannya yang C. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan untuk nomor 5 adalah the word prosperous in paragraph 4 can be replaced by. Oke. Wealthy ini artinya adalah kekayaan ya. Kemakmuran atau kekayaan. Kemakmuran. Successful berarti kesuksesan. Bukan kesuksesan. Ini harusnya ini bentuk kata sifat, bukan kata benda. Jadi wealthy ini artinya kaya atau makmur. Oke, sedangkan successful ini ya sukses. Luxurious ini artinya mewah. Great ini artinya sangat bagus ya. Sedangkan tremendous itu sangat besar. Oke, prosperous di paragraf keempat. Nah, they will promote a prosperous country. Maksudnya negara yang bagaimana dengan memiliki small family. Yang lebih tepat, kata prosperous itu artinya adalah makmur. Jadi jelas jawabannya harusnya adalah yang A, yaitu wealthy. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, in which paragraph does the author explain the impact, dampak dari increasing population? Ini tadi sempat kita sebutkan ya, ada di paragraf mana? Yaitu harusnya ada di paragraf yang keempat ini ya, di sini. Karena di sini benar-benar dijelaskan ketika ada peningkatan jumlah orang, ya tidak akan terjadi kekurangan makanan, rumah, pekerjaan bagi orang-orang, dan juga akan mengakibatkan kejahatan ya, crime, bisa kemiskinan yang berkelanjutan, dan juga poor living condition, kondisi hidup buruk di negara tersebut. Gitu. Jadi di 1, 2, dan 3 nggak ada ya. 1 tidak ada. Di sini hanya penjelasan bahwa ini overview aja ya. Di pertama tidak ada. Kedua ini lebih ke population growth control ya, penjelasan pengendalian populasi. Kemudian yang ketiga ini lebih ke to the antibody vaccination, sanitation, lower death. Oke, ini juga tidak ada ya. Jadi jawabannya hanya yang delta di paragraf keempat. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih